Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan nomor NIM 210210603. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS ujian akhir semester, yaitu menyusun laporan keuangan. Nah, di sini sudah ada soalnya seperti ini. Sebelumnya, saya akan membuat draft perkiraan terlebih dahulu. Draft perkiraan yaitu ada tabel perkiraan yang berisikan nomor rek dan keterangan. Nah, di sini masih kosong, kita isi dengan mengkopas pada soal. Nah, di sini nomor rek dan keterangan, kita tinggal copy paste saja. Nih, copy. Terus selanjutnya kita langsung paste di sini. Nah, sudah selesai. Selanjutnya langsung mengerjakan jurnal umum. Jurnal umum salon oke pada periode Januari. Nah, sebelumnya kita harus mengubah terlebih dahulu sisi kolom debit dan kredit dengan accounting supaya nanti muncul tulisan RP-nya. Accounting. Nah, seperti ini. Jadi mengubahnya tinggal pencet accounting sini. Kita cari yang. Nah, setelah itu kita harus membuat rumus terlebih dahulu supaya penyusunan laporan jurnal umumnya mudah, tidak satu persatu. Dengan cara yang pertama kita mengisi rumus pada kolom debitnya sini, debit, yaitu dengan rumus sama dengan if kurung n lalu not, kemudian H5 itu kolom debit, kemudian sama dengan kurung tutup, koma, I5 merupakan kolom kredit, sama dengan kurung tutup. Nah, habis itu VLOOKUP, kemudian F, kita masukkan kode referensinya, referensi F5, lalu referensinya kita masukkan pada ref perkiraan kita blok terlebih dahulu, kemudian pada B3 dan C18 kita kunci dengan menggunakan Shift dan 4, dipencet bersamaan. Nah, setelah ini 2, kemudian false, di kurung tutup, koma, kurung tutup. Oke, nah seperti ini. Nah, selanjutnya kita blok ke bawah supaya semuanya tertuliskan, tercatat rumusnya. Kemudian pada sisi kolom kredit juga menggunakan kita isi rumus sebaliknya dari kolom debit dengan rumus yaitu sama dengan if and not. Nah, ini kita isi terbalik, kreditnya dulu, kolom kreditnya dulu terlebih dahulu. I5 sama dengan kurung tutup, koma, H5 sama dengan kurung tutup, VLOOKUP, kemudian kita isi tabel ref F5, kemudian ref perkiraan kita masukkan ref perkiraan seperti tadi, kita blok, kemudian dikunci bagian B3 dan C18. Kita kunci. Oke, selanjutnya koma 2, koma false, kemudian kurung tutup, koma, dengan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, lanjut di
blok terlebih dahulu supaya rumusnya tercopy semua pada bagian tabel ini. Nah, kemudian kita langsung mengerjakan soal yang ada. Soalnya yang pertama, transaksi dilakukan selama bulan Januari. Yang pertama pada tanggal 1, pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi Tuan Andi sebesar 3.500.000. Jadi untuk keperluan pribadi masuknya pada Prev Andi. Prev Andi dengan refnya 312. Prev Andi 312. Lalu kita masukkan pada jurnal umum. Tadi Januari. Tanggalnya tanggal 1. Kemudian tadi 312 untuk Prive, karena Prive mengurangi kas, maka kasnya berada di sisi kredit. Kas tadi 111. Nah, untuk debitnya, untuk jumlahnya tadi 3.500.000. 3.500.000. Nah, kemudian ini juga 3.500.000. Oke, nah seperti ini Prive Andi. Tadi rumusnya langsung masuk ke tulisan seperti ini. Kemudian indeksnya kita isi, karena Prive itu di luar kas, maka kita isi 0. Kemudian untuk kasnya sendiri kita isi, karena Prive Andi itu keperluan pribadi, maka kasnya kita isi 3. Harus kas yang ketiga. Kemudian selanjutnya soal nomor 2 berada pada tanggal 8 bulan 1, yaitu pembayaran hutang bulan lalu kepada Sari Ayu atas pembelian peralatan salon sebesar 1.500.000. Nah, jadi pembayar hutang berarti masuknya hutang usaha berkurang dan kas berkurang, maka hutang usaha berada di debit dan kas berada di kredit karena pengurangan kas. Hutang usaha yaitu tadi sudah di-copy 211 dan kasnya 111. Untuk tanggal 8. Nah, tadi jumlahnya sekitar 1.500.000. 1.500.000. Nah, seperti ini. Nah, untuk utang usaha karena non-kas, maka dimasukkan nomor indeks 0 dan kas dimasukkan nomor indeks 1. Karena kan utang usaha itu termasuk biaya arus kas operasional, maka masuk ke nomor 1. Kemudian lanjut soal yang ketiga. Tanggal 10 pembayaran tagihan listrik sebesar 500.000. Pembayaran tagihan listrik 500.000. Tagihan listrik. Nah, berarti kita masuk ke beban listrik dan air pada tanggal 10. Tanggal 10, beban listrik dan air. Beban listriknya kita di debit, yaitu dengan nomor 514 dan kasnya berkurang 111. Nah, untuk itu ini kita kosong pembayaran 1, arus kas operasional. Dengan harga tadi beban listrik 500.000 dan air juga kas 500.000. Nah, seperti ini. Selanjutnya, soal selanjutnya yaitu tanggal 17. Tanggal 17 merias para peserta Indonesia mencari bintang dengan fee 20 juta yang akan diterima kemudian. Nah, berarti ini kita sudah memberikan jasa namun kita belum mendapatkan uang pembayaran. Jadi masuknya ke pendapatan jasa tapi dengan piutang. Jadi pendapatan jasa bertambah berada di kredit dan piutang bertambah berada di debit. Nah, untuk berarti tanggal 17, 20 juta. Pendapatan jasa bertambah tanggal berapa ini tadi? Tanggal 17. Oke,
tanggal 17 tadi berarti refnya karena piutang usaha berada pada 112 dan pendapatan jasa yaitu 411. 20 juta dengan fee 20 juta. Nah, seperti ini. Karena ini non-kas semua, maka indeksnya kita masukkan 0. Selanjutnya yaitu tanggal berapa ini? Di soal kita lihat tanggal 19. 19 yaitu membeli perlengkapan salon secara kredit kepada L'Oreal sebesar 4.500.000. Jadi perlengkapan bertambah, hutang usaha pun bertambah. Hutang usaha bertambah berarti berada di kredit. Perlengkapan bertambah di debit. Perlengkapan salon berada di 113. Kita copy dulu. Nah, 113 tadi sudah di copy dan hutang usaha 211. Nah, tadi dengan jumlah 4.500.000. 4.500.000. Nah, seperti ini. Tadi berada pada tanggal 19. Oke. Nah, karena ini non-kas semua, maka dibuat 0 semua. 0. Kemudian kita buat pada tanggal selanjutnya. Tanggal 28, yaitu membayar gaji karyawan bulan Januari sebesar 7.500.000. Membayar gaji karyawan. Gaji karyawan berarti beban gaji dan kas. Beban gaji berada di debit pada tanggal 28, dan 28. Nah, beban gaji tadi 511 dan kas 111. Nah, untuk jumlah gajinya 7.500.000 tadi. 7.500.000. Nah, seperti ini. Kemudian, karena beban gaji non-kas, maka diberi indeks 0 dan kas diberi indeks 1 karena biaya arus kas operasional. Selanjutnya, tanggal selanjutnya pada tanggal 29 terakhir yaitu menerima pembayaran sebagian dari jasa yang telah diberikan pada tanggal 17 Januari yaitu sebesar 15 juta. Nah, ini menerima piutang. Jadi piutang berkurang, pendapatan jasa bertambah. Maka piutang masuk pada kredit dan pendapatan jasa masuk kas masuk pada debit. Nih, piutangnya 112. Tadi sebesar 15 juta. Oke, 15 juta. Seperti ini. Nah, untuk kasnya, karena biaya operasional, kita masukkan indeks 1 dan untuk indeksnya, piutangnya non-kas 0. Tadi tanggal 29. Oke, 29. Nah, selanjutnya, ini terlalu banyak menghabiskan ruangan, kita rapikan terlebih dahulu dengan menghapus selnya menggunakan delete shift cell up. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sama dengan sum kurung. Kita blok dari atas sampai bawah, terus kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal garis saja dari samping. Nah, 52.500.000. Nah, setelah ini kita membuat neraca saldo. Sebelum neraca saldo, rumusnya kita harus membuat buku besar terlebih dahulu. Buku besar yaitu dengan yang pertama kita
copy saja, copy terlebih dahulu jurnal penyesuaian, create all copy, dan setelah itu kita karena ini neraca saldo jurnal umum nah setelah itu kita rename dengan buku besar yang pertama sesuai dengan urutan ref, yaitu 111 khas. Nah ini untuk membuat, karena ini kan masih karena ini sudah masuk jurnal umum dan yang awal banget ini belum masuk, maka kita pindahkan terlebih dahulu, masukkan ke dalam buku besar ini dengan cara yang pertama seperti ini. Kita tambahkan dulu selnya pada bagian atas. Nah, kita tambahkan dengan jumlah sel sesuai dengan soal. Ini ada berapa sel? Ada sekitar 16 sel. Nanti maka kita tambahkan sekitar 16 sel. Ini baru 1, ada 2, 3, sel, insert. Insert, ini udah berapa sel? Kalau masih 10 sel, maka kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambahkan 6 sel lagi. Oke, nah seperti ini. Nah, kita langsung saja pindahkan yang neraca saldo awal. Nih, yang masuk debit kita masukkan ke kolom debit. Dan yang masuk kredit kita masukkan ke kolom kredit seperti itu. Nih, masukkan ke debit, kolom debit. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, yang masuk kredit, akumulasi penyesuaian gedung, kita masukkan ke kolom kredit. Terus setelah itu peralatan debit, setelah itu akumulasi penyesuaian peralatan sampai pendapatan jasa, copy ke kredit, lalu beban gaji debit, copy. Nah, kemudian kita tinggal mengisi, terlebih dahulu dirapikan supaya terlihat cantik. Nah, ini dihilangkan garisnya. Nah, sip. Udah. Setelah itu garisnya dipanjangkan. Oke. Nah, untuk kolom ini kita isikan pada pada soal debit dan kredit. Nah, tinggal copy paste saja karena sudah urut. Copy paste, kemudian ref-nya juga tinggal di copy paste. Dan juga untuk indeksnya kita kasih 0 saja, 0 serentak. Kemudian diberi untuk ini Januari. Nah, untuk untuk buku besar ini kurang 1 sel, kita tambahkan untuk saldo. Sel saldo. Nih, kita ganti saldo. Kemudian dirapikan, dibuat. Nah, seperti ini saldo. Oke. Nah, saldonya juga harus diganti accounting formatnya. Accounting RP Indonesia.
Nah, oke. Setelah itu kita munculkan nama keterangan untuk bagian atas. Insert. Kita tambahkan kolom lagi bagian atasnya. Kemudian kita hapus terlebih dahulu bagian ini supaya rapi. Oke, setelah itu kita beri tulisan yaitu nama perkiraan. Dan di sini kita masukkan rumus supaya lebih mudah. Kita masukkan nama perkiraan di sini. Nama perkiraan. Kemudian di sini kita masukkan rumus supaya lebih mudah menulis. Jika kita menulis ref di sini, maka tulisan keterangannya tertera di sini. Dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP kurung C4 itu saldo ini, kurung C4 saldo, kemudian koma, ref perkiraan kita blok, kemudian dikunci. Nah, dikunci seperti ini. Nah, setelah itu kita beri 2, kemudian false. Oke. Nah, ini kan belum ada namanya. Ketika kita isi di sini, isi dengan nomor indeks, maka akan muncul namanya. 111. Nah, ini kita beri filter terlebih dahulu karena untuk membuat buku besar. Kita filter semua. Nah, maka setelah itu kita buat satu persatu buku besarnya, yaitu yang pertama buku besar kas 11. Nah, ditulis seperti ini. Salah, yaitu buku besar kas benar 111. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya sama dengan subtotal kurung 9 sum, kemudian koma, dari atas ini kita naik ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya yang sebelah kanannya juga. Oke, seperti ini. Nah, karena ini belum accounting, dirubah terlebih dahulu menjadi accounting. Accounting 1-2. Oke. RP. Accountingnya RP Indonesia. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian saldonya yaitu debit dikurangi kredit. Sama dengan 65 dikurangin nih, sama dengan enter. Nah, hasilnya 52.700.000. Dan ini kita rapikan lebih dahulu dengan bold, terus menggunakan seperti ini. Ini yang pertama, 65 juta, kas. Nah, ini dengan ref 111. Kemudian dibuat semua dan diurutkan nomor refnya sampai nomor ref 500. Kita copy paste satu persatu dengan langsung saja more of copy 1 cut of copy seperti ini. Oke, kita buat satu-satu. Ini tadi berarti ini tinggal ganti rename 112. 112 berarti di sini juga 112. Nih, nama utang usaha. Utang usaha untuk 112-nya, yaitu kita ganti refnya menjadi 112. Nah, hasilnya seperti
ini 112 dengan jumlah 20 juta. Ini subtotal dari, ini subtotalnya harusnya sama dengan subtotal 9 sum dari atas koma 9 koma tutup. Nah, 20 juta. Seperti ini. Kita kopas lagi sampai selesai. Kopas-kopas terus. Move or copy. 112. Oke. Kita usah. No. Move or copy. 112. Create a copy. Nih, ini masuk ke 113. 113 dengan nama perlengkapan salon 113 kita ganti. Nah, perlengkapan salon di ref-nya dirubah menjadi 113, yaitu seperti ini. Hasilnya 9.500.000. Kemudian lanjut for copy trade pay, dipindah yaitu 114 dengan jumlah 6 juta. Ini di name 114. Selanjutnya tambah lagi move or copy, trade of copy, oke. Udah rename 115 ini juga dirubah menjadi 115. Kemudian ref-nya juga 115. 60 juta. Kemudian per copy rate 116. Tukar posisi 116. Rename 116. Di sini 116. Kemudian di sini juga 116. Oke. Selanjutnya pada di remove copy. Ini di rename 117 dengan jumlah 30 juta. Selanjutnya super copy juga lagi. Lanjut terus sampai selesai. 118 6 118. Kalau salah 118. Oke, kembali. Nah, lanjut super copy 119 rename 119. Di sini 119. Di sini indeksnya juga 11. 119 tidak ada. Adanya 211. 211. Di sini juga 211.
211. Kemudian rename-nya juga 211. Dengan jumlah 13 juta. Kemudian tadi overcopy juga. Oke, karena 212 nggak ada, kita ganti 311. 311. Lanjut ke indeksnya 311. Oke, ini 143 juta. Kemudian overcopy ini terus sampai selesai, sampai buku besarnya habis, yaitu 312. Di sini juga 312 yang diganti 312. Terus lanjut ke 34. Lanjut overcopy rate, yaitu pindah rename 411. Bentar lagi habis nih, 411. Lanjut pendapatan jasa ref dengan 411 setelah 4 5 ya, 5 sampai 411 43.300. Nah, setelah ini lanjut of copy 411. Oke. Rename 511. 511 ini juga ganti 511. Ini cuma 15 juta. Selanjutnya overcopy write a copy. Rename 512. Kemudian ini juga 512. 6.500.000. Mode of copy. Lanjut, Nih 513 rename 513. Di sini juga 513. Di sini juga selanjutnya 513. Nah, jumlah 9.500. Kemudian overcopy right terakhir 514. 514. Sini 514. Nah, di sini juga indeksnya 514. Oke, seperti ini. 3 juta. Oke, selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo kita langsung mengcopy paste saja pada bagian ini karena sama. Neraca saldo kita kopas yang di awal dengan copy. Oke, copy. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita buat terlebih dahulu masukkan rumus supaya langsung
langsung sesuai dengan yang ada pada buku besar, yaitu dengan rumus sama dengan if kurung buka kurung 111. Nah, ini kita masukkan pada bagian saldo. Saldo kemudian kita kunci. Dikunci, kemudian kurang dari dikunci, kemudian kurang dari 0, koma 111 lagi, 111 3, kita kunci lagi. Bagian C37 itu dikunci lagi, kemudian jika tidak 0. Kurang tutup. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kredit juga dimasukkan rumus. Namun jika tadi debitnya kurang dari 0, maka kredit kebalikannya. Yang debit tadi lebih dari 0, maka kredit kurang dari 0. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung 111. Nah, kemudian kurung tutup. Kita masukkan dikunci, kemudian kurang dari salah di sini 0, koma 11 saldo kunci koma 0. Nah, tutup strip seperti ini. Kemudian lanjut seterusnya seperti itu. Namun ini rumusnya bisa dikopi saja dan diganti satu persatu. Ini tadi 111 menjadi 112. Terus yang satunya juga 112. Nah, seperti ini kan 20 juta. Kemudian ini juga diganti. Ini tadi dikopi terlebih dahulu. Kita blok sampai bawah, kemudian diganti. Ini 112, 112. Oke, ini 113. 113. Oke. Ini juga 113. Sesuai dengan urutan buku besar. 113. Kemudian ini 114. 114. Ini juga 114. Ini 114. Ini 4. Kemudian ini 115. Ini juga 115. Nah, lebih cepat dan sesuai. 115. Terus 116. 116. Nah, ini juga 116. 116. Terus 117. 117 juga. Ini juga 117. Terus selanjutnya 118. 118. Terus 119.
119 tidak ada, ya adanya 211, terus 211. Ini juga 211. 211, ini juga 211. Ini 311. 311. 311. Selanjutnya mana tadi? Ini 3. Ini 312. 312. 2. Tadi di mana? 312. Oh no. Ini 312, ini 312. 312. Harus teliti ya, teman-teman, karena jika tidak ulangi lagi. Ini 411. Ini 411. 411. 411. Setelah 411, 511. Ini juga 5. Terus ini 512. Ini 513. 513. Ini 514. Oke. Selanjutnya ini juga 514. Nah, setelah ini tinggal dijumlah dengan cara rumus sum. Sum kurang buka. Nah, sip. Tutup, enter. Kemudian sampingnya juga dijumlah. Nah, oh iya, karena ini tadi ada negatif, rumusnya diganti, ditambahin negatif supaya tidak negatif. Lupa. Nah, ini ditambahin negatif di awalnya. Oke, ini tadi lanjut tambah negatif di awalnya. Oke. Supaya tidak negatif. Duh, under.
Nah, sip. Hasilnya sama-sama positif. 215.700 juta. Oke, selanjutnya kita langsung buat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yaitu kita lihat pada soal di sini data penyesuaian. Pada tanggal 31 Januari 2022 beban asuransi untuk Januari adalah sebesar 1 juta. Berarti kita masukkan langsung yaitu di jurnal penyesuaian pada Januari tanggal 31. Nah, ini kita masukkan rumus tadi. Rumus sama dengan if and not K5 sama dengan kurung I5 sama dengan kurung tutup up kurung buka perkiraan dikunci koma 2 koma false. Ini tadi koma 2 koma false kurung tutup koma kurung tutup. Nah, ini juga sama, yaitu sama dengan if and sama dengan if and not I5 sama dengan kurung koma kurung tutup koma K5 sama dengan kurung terus kurung tutup koma look up kurung buka F5 koma perkiraan kunci kemudian koma 2 koma false kurung tutup koma tutup. Oke. Ini tadi look up F5 Nah, karena pada tanggal 31 tadi adalah beban asuransi senilai 1 juta, berarti dimasukkan pada asuransi dibayar di muka. Pada debit asuransi dibayar di muka itu 114 dan juga beban asuransi yaitu 512 dengan harga tadi 5.200.000. Tidak, 1 juta. 1 juta. 1 juta.
Nah, selanjutnya juga pada ini 31, selanjutnya juga 31, terus 31, 31, 31, yaitu jika dilihat di soal beban penyusutan untuk bulan Januari 2022 yaitu gedung sebesar 800.000 dan peralatan sebesar 500.000. Maka penyusutan gedung, beban penyusutan yaitu berada pada ref beban penyusutan itu 513. Berarti beban penyusutan 513, maka penyusutan gedungnya berada pada 116 dan juga penyusutan peralatan 118. Nah, di sini tadi jumlah total beban penyusutan gedung dan peralatan adalah 1.300.000, yaitu dengan rincian 800.000-nya penyusutan gedung dan 500.000-nya penyusutan peralatan. Nah, kemudian kita tinggal menjumlahkan saja dengan cara rumus sum kurung buka, nah, kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Oh, nih, ini berada pada salah, nih harusnya 1.800.000 di sini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya lacur-lacur yaitu ada pada saran oke ini ada nomor rekening, keterangan, isinya saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk saldonya ini kita masukkan pada neraca saldo saja. Langsung kita copy paste dengan cara mengeblok. Ini kita copy, masukkan pada neraca lajur. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pada penyesuaian ini kita sesuaikan dengan jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama asuransi dibayar di muka dengan 1 juta, dan juga beban asuransi berada pada asuransi dibayar di muka 1 juta. 1 juta berada pada kredit tadi. Kredit 1 juta. Oke, kemudian beban asuransi berada pada debit 1 juta. Kemudian tadi juga ada ini kebalik ya. Harusnya beban asuransi yang daripada 912 dan ini 114. Nah, ini beban penyusutan dan akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di sini beban penyusutan berada pada kredit 1.300.000. Kemudian akumulasi penyusutan gedung sejumlah 800.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sejumlah 500.000. Nah, selanjutnya yaitu kita buat neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan harus menggunakan rumus, yaitu dengan rumus sama dengan if kurung jika debitnya ini ditambah dengan debitnya ini, terus dikurangin kreditnya ini, dikurung dulu, dikurangin kreditnya ini, ditambah kreditnya penyesuaian, kemudian lebih dari 0, maka kurung buka debitnya ini ditambah debitnya penyesuaian
kurung tutup dikurangin kreditnya saldo ditambah kreditnya penyesuaian dan jika tidak kurang dari 0 maka kurung tutup ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, 20 juta, 52 juta, 20 juta, 9 juta 500, 5 juta, oke, 30, 3.500, 15 juta, 7.500, 10, 3 juta. Kemudian kebaliknya, yaitu jika ini tadi kurang dari, berarti di sini lebih, jika itu tadi lebih dari, berarti di sini kurang dari, yaitu sama dengan if ini ditambah penyesuaian dikurangin kreditnya saldo ditambah kreditnya penyesuaian kurang dari 0 maka kurang dari ini. Kurang dari itu, maka tadi debitnya ini ditambah debitnya ini, terus kurung tutup kurang dari kreditnya ini ditambah kreditnya ini. Kreditnya berarti E7 ditambah G7 dari 0,0. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal di garis. 11.800, 6 juta, 13 juta, 43 juta. Nah, kemudian kita buat laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu menggunakan rumus OR, yaitu dengan cara sama dengan if kurang buka kurung OR buka kurung left terus buka kurung B7 ini sini. Nah, itu left tadi kan yang ke satu yang pertama. Terus kita masukkan 4 karena laporan laba rugi itu merupakan pendapatan jasa dan beban. Jadi kita masukkan yang ref 4, kemudian koma lagi left yang sama, terus B7 juga, terus koma 1 tutup sama dengan, nah ini 5 maksudnya itu beban, terus setelah itu kurung buka H7,0, H7 debit. H7,0 gitu. Nah, seperti ini. Kita tinggal garis tarik ke bawah. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini juga sama. Namun jika ini itu I7 kredit. Kita masukkan kredit. Rumusnya juga sama-sama dengan if kurung buka OR
kurung buka left, terus kurung buka B1 ini, terus koma 1, kurung tutup sama dengan 4, kemudian buka kurung lagi, kurung tutup, koma left, terus kurung buka B1, 1, kurung tutup, koma sama dengan 5, kemudian kurung tutup, koma I7 yang ini sama dengan koma 0. Nah, ini tadi salah, harusnya tidak menggunakan kurung. Ini. Oke, selanjutnya kita garis ke bawah. Nah, 43.200.000. Nah, selanjutnya kita membuat laporan posisi keuangan, yaitu dengan rumus hampir sama, tapi laporan posisi keuangan itu yang nomor rek 1 hingga 3, yaitu utang, modal, dan juga ini akun-akun 1 ini. Yaitu yang pertama sama dengan if, kurung buka or, kurung buka B1, left, or left, kurung buka B1, 1, kurung tutup sama dengan 1. Nah, gini, seperti ini terus kemudian left lagi, left, kurung buka B7, 1, kurung tutup sama dengan 2. Nah, terus selanjutnya koma lagi, left, B1, 1, kurung tutup sama dengan 3. Kemudian koma lagi, left, koma lagi, yaitu ini di debit, kemudian koma kan, 7, 0, kurung tutup. Apa salah ya? Salahnya berada pada or left B7, 1 sama dengan 1, left B7, 1, 2. Ini berada pada sini. Ini kurung tutup. Oke. Nah, ini juga rumusnya sama, tinggal diganti. Nah, I7. Nih, seperti ini rumusnya kita buat rumus saja daripada kopas tidak sama ternyata. Sama dengan or, sama dengan if, buka or, buka left, buka B1, 1,
tutup sama dengan 1 tutup 2, koma, left 3 kurung buka B1 tutup kurung 1 tutup kurung sama dengan 2. Terus lanjutnya koma, left lagi, B1 sama titik 21 tutup kurung sama dengan 3. Buka kurung, setelah 3 tutup kurung, koma, I 5,0 tutup kurung, oke, enter. Kemudian tinggal di garis ke bawah, seret. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini kan seperti ini B1, 1, 3 sampai 3. Tapi kenapa ini di sini ya kayak gini ya? Ini sepertinya ada yang salah rumusnya. Harusnya 13 jutanya juga masuk. 2 kan? B8 kan? Ini juga. Nah, ini nih salahnya nih. B10 ini juga sama. Nah, di sini juga 1 kan nih. Nah, ini seharusnya ini kita seret ke samping ya. Tinggal seret saja sampai sini. Nah, ini 200. Nah, ini harusnya kita ganti, kita tambahin min biar hasilnya tidak negatif. Ini tambahin min semua ya. Ini di undo dulu. Wow, no.
Ini 10 juta kan, 7.500. Kemudian ini juga ditambah semuanya, yaitu ini 3 juta, ini 43 juta 200, ini juga ditambah. Nah, untuk menghasilkan balance ini kita kurangkan dari ini ke sini ya, sama dengan ini kurangin ini. Nah, setelah itu ini kita tambahkan dari ini ditambah ini sama 3. Ini kita tinggal ini juga tambahkan seperti ini, 3.200 jadi balance kan. Nah, ini juga dikurangkan dari yang debit ke kredit, yaitu dengan cara sama dengan ini dikurangin ini. Oke, selanjutnya ini ditambahkan biar balance sama dengan ini ditambah ini. Oke, setelah itu ini juga. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo yaitu isinya modal awal dikurangi laba, ditambah laba bersih dikurangin price andi. Modal awal ini kita tulis terlebih dahulu modal awal. Modal awal pada 1 Januari 2021. Kemudian laba bersih, di sini kita tulis laba bersih. Terus kemudian price andi. Oke, terus penambahan andi di sini. Penambahan andi selanjutnya di sini modal akhir. Modal akhir. Nah, untuk modal awalnya yaitu kita lihat pada neraca lajur modal awalnya nih dia modal awal sebesar 143 juta 100 nah tadi 143 juta. Oke. Oh iya, ini belum dirubah menjadi accounting. Kita rubah terlebih dahulu menjadi accounting. Nah, selanjutnya laba bersih. Laba bersihnya 6.900.000 kalau nggak salah tadi ada neraca lajur nih 6.900.000 laba bersih 6.900.000. Oke, price andi sebesar 3.500.000. Kemudian penambahan andi 6.900.000 dikurangi 3.500.000 sama dengan 3 juta. Ini dikurangin sama dengan ini dikurangin ini. Enter. Nah, kemudian ini modal akhirnya sama dengan ini ditambah ini. Oke, 146.400. Ini laporan perubahan modal. Nah, kemudian diisi lagi laporan yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu adalah arus kas ada
Ada 3 laporan arus kas, ada laporan arus kas operasional, aktivitas investasi, dan arus kas pendanaan. Kita tulis terlebih dahulu laporan arus kas operasional. Nah, ini juga arus kas operasional itu tadi pembayaran tadi apa aja tadi, ada beberapa. Terus kemudian selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Dari aktivitas investasi. Kemudian ada juga arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas aktivitas pendanaan. Nah, setelah itu ini kenaikan kas bersih. Nah, untuk arus kas aktivitas operasional itu kita lihat pada buku besar, yaitu yang pertama yang indeksnya 0111, indeksnya 1. Arus kas operasional itu apa saja? Nih, indeksnya 1. Nah, ada 4 pada tanggal 8, yaitu tanggal 8 tadi ada hutang, pembayaran tagihan listrik dan air. Pembayaran hutang bulan lalu. Nih. Copy. Paste. Sejumlah 1.500.000. Nah, di sini kita ini dirubah dulu menjadi accounting. Ubah terlebih dahulu menjadi accounting, yaitu ini. Ubah menjadi accounting. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada lagi, yaitu tanggal 10 dengan 150.000. Tanggal 10, 500.000 bayaran tagihan listrik dan air. Copy. Paste. Dengan jumlah 500.000. Kemudian ada pada tanggal 28 yaitu membayar gaji karyawan. Kita copy, membayar gaji karyawan, paste dengan jumlah tadi 7.500.000. Nah, 7.500.000. Setelah itu ada satu lagi, yaitu tanggal 29 menerima pembayaran tagihan jasa, pendapatan jasa sebesar 15 juta. 15 tuh 23 juta. Nah, saldonya yaitu debit kurangi kredit. Jumlahnya debit yaitu sama dengan sum kurung buka ini kurung tutup. Nah, ini juga sama dengan sum
kurung buka, ini yang tutup. Nah, untuk saldonya sama dengan ini kurangin ini. Nah, hasilnya 4.500. Kemudian arus kas investasi. Arus kas investasi itu nomor 2. Nomor 2 ya. Oh, nomor 2 sepertinya tidak ada, adanya nomor 3. Nih, yaitu 3.500.000. 3.500.000 nomor 3. 3.500.000 itu masuknya pada pengambilan uang tunai sepertinya. Prive. Nih, pengambilan uang tunai untuk peran pribadi Tuan Andi. Private Tuan Andi. Private Tuan Andi sebanyak 3.500.000. 3.500.000. Nah, kemudian laporan arus kasnya tinggal dijumlahkan. Kenaikan bersih ini karena kebanyakan kita hapus dulu selnya, delete sel. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal jumlahkan saja ini dengan ini. Sama dengan ini ditambah ini. Enter. Hasilnya 12 juta. Arus kas dari aktivitas investasinya tidak ada. Nah, oke. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.